Nah, harga saham tidak ada yang tahu, tetapi satu kepastian adalah labanya dan dividennya bisa dihitung. Nah, terus apa yang Maria yakinin setelah dengan ini belajar dari Pak Lo ini? Karena Pak Lo Keng Hong ini merupakan bukti nyata, Pak, bagi saya. Iya. Jujur banyak mengikuti pembelajaran dari yang lainnya, tetapi saya tidak melihat satu kenyataan bahwa, maaf ya Pak ya, banyak yang bisa menganalisa, tetapi dia sendiri tidak membeli saham gitu. Iya. Nah, kalau Pak Lo Keng Hong ini benar-benar dia membeli dan mengalami yang namanya pergerakan market, perasaan psikologisnya bagaimana. Jadi saya cuma melihat satu bukti dari beliau adalah keyakinannya itu Pak, saya belajar, dan psikologi bagaimana kita memilih saham. Itu sangat penting sih. Jadi walaupun misalkan kita membeli saham, kita mengikuti teman, tetapi kita juga tetap harus bisa mengetahui. Beliau sering mengatakan kepada kita kan, jangan membeli kucing dalam karung, ya. Jadi semisalkan beliau memberikan istilahnya apa ya, bukan memberikan informasi karena beliau tidak pernah memberikan informasi, hanya mempersilakan semua orang boleh belajar kepada beliau ya. Iya. Intinya adalah ketika kita mendengar, ayo kita beli saham A, jangan langsung dibeli gitu loh Pak, kalau kita nggak mengetahui benar-benar tentang saham A ini. Iya. Jadi minimal kita mengerti dulu bisnisnya apa. Iya. Ya berapa labanya, ini yang paling sering ditekankan kan. Iya. Kemudian pantaskah kita membeli saham ini? Ya belinya dari berapa, tujuannya kita ke berapa. Nah hal-hal itulah yang saya sangat yakini kepada beliau bahwa beliau benar-benar ahlinya gitu Pak. Iya, belum membeli saham, Pak Lo biasanya memang mempelajari sangat dalam mengenai perusahaan tersebut ya. Iya. Berarti kalau salah harga atau harga sahamnya dibandingkan dengan price book value terlalu rendah atau price earning ratio-nya juga menarik karena hanya berapa kali aja, 2 kali, 3 kali. Nah itu baru Pak Lo itu interested untuk mulai berinvestasi ya. Pada saat bulan Mei itu, kenapa saya sangat mengatakan beliau sangat berkesan? Karena semua orang menyalahkan saya Pak. Kamu bodoh, kenapa kamu di saham batubara waktu itu? Pada saat perjumpaan saya dengan beliau itu menguatkan iman saya bahwa saya tidak salah. Jadi Maria sebelum bertemu Pak Lo pun sudah nyimpennya batubara ya? Banyak batubara dari dulu itu. Dan emitennya nggak berubah? Enggak. Oh tetap? Iya. Oke. Jadi pada saat saya terbuka dengan beliau mengatakan ini wonderful company. Kemudian saya juga jadi diyakinkan, Maria nggak salah nih, ini benar ini. Hanya masalah kesabaran company. dan menunggu. Kemudian beliau juga meyakinkan bahwa tadi kan gara-gara saham tidak membeli rumah. Menguatkan dengan perkataan Warren Buffett pun dulunya mengontrak. Jadi saya merasa percaya diri saya bertambah. Meningkat. Dari terpuruk tadi bertambah gitu loh Pak. Jadi kita tahu bahwa kalau aura positif dan percaya diri bertambah, maka energinya akan naik gitu Pak. Dan itu hanya satu saham waktu itu Maria? 4 saya Pak, batubara semua. Oh 4-4-nya batubara. Tapi yang paling besar satu. Cuma satu macam? Yang saya yakini sampai saat ini. Dan itu sudah trigger berapa kali kalau mulai Maria invest sampai sekarang? Kalau batubara itu saya belinya tidak yang dibeli ditaruh lama, tidak Pak. Cuma pernah mengalami namanya siklus ya. Waktu itu saya belum pernah terlalu paham. Jadi waktu itu orientasi saya kenapa membeli saham batubara adalah dividen. Saya suka dengan saham yang memberikan dividen. Bagi saya itu fair buat saya. Sebagai seorang investor saham kita wajib dong menerima yang namanya pengembalian keuntungan berupa dividen. Jadi selain valuasinya dihitung murah, dividennya juga sangat menarik. Iya, bagi saya itu Pak. Bisa berapa persen dividennya? 20% Pak. 20%? Iya. Oke. Dan pada saat itu saya tidak mempermasalahkan harganya. Karena saya menganggap, saya mempelajari 5 tahun ke belakang, dia komitmen gitu Pak. Jadi saya menghitung, kalau misalkan saya tetap stay di saham ini, 5-10 tahun uang saya akan kembali utuh. Seperti itu. Namun kesalahan yang paling besar yang di awal tadi, ketika saya membelinya dengan margin.
Nah, itu Ya. menjadi persoalan tersendiri. Oh. Nah, dari bertemu dengan Pak Lo Keng Hong itu memberikan saya rasa kekuatan gitu ya Pak, bahwa saya tidak salah. Hmm. Karena kenapa? Saya merasa saya perlu seseorang yang mengkoreksi saya itu yang benar-benar orang ini adalah orang yang paham gitu Pak. Hmm. Menurut saya semua orang belajar sama Pak Lo Keng Hong ya. Betul. Tetapi mungkin tidak cukup belajar saja Pak. Karena saya seorang Kristiani, jadi kalau iman tanpa perbuatan juga tidak nyata bagi saya. Jadi kalau saya sudah mempelajari dan saya yakin, saya menjadi pelakunya gitu Pak. Oke. Dan saya meyakini bahwa pada satu ketika kita akan keluarnya jadi pemenang. Jadi Maria waktu invest itu sampai sekarang belum dilepas ya? Belum Invest Pak, waktu kenal dengan Pak Lu sampai sekarang berarti belum. masih disimpan? Iya, dan sempat yang dari perkenalan saya dengan Pak Lo Keng Hong, itu kan tadi, 2021 itu? ya 2021 itu kan ada 4 saham ya Pak ya. Ya. Saya jadikan satu saja Pak, Oke. yang saya yakinin itu. Oh. Karena pada saat itu sempat saya berkonsultasi, artinya saya menanyakan, saya membaca buku, saya menanyakan kepada beliau, kenapa Warren Buffett mengatakan tidak perlu diversifikasi gitu kan. Nah, memang ada kala tertentu kalau kita sudah menemukan satu saham yang harganya murah, yang dikatakan Warren Buffett kan harus membeli dengan jumlah yang besar. Seperti itu Pak, jadi baru merasakan keuntungannya. Oke. Jadi tidak melihat persentase lagi, tetapi berapa muatan yang kita berikan kepada saham itu. Nah, di saat itulah saya melakukan dengan penuh keberanian, dan di saat orang lain juga merasa sudah cukup sekian, karena harga saham ini pada saat itu sudah naik 4 kali Pak dari COVID. Wow. Oke. Saya masih ingat harganya 6.500 pada saat saya membeli ulang dengan muatan yang cukup besar, itu di harga 20.000 lebih, Ya. 24.000, udah naik Oke. 4 kali. Ya. Nah, saya meyakini bahwa ini masih bisa terbang lagi gitu Pak. Oke. Dan memang pada saat itu momentumnya mendukung. Jadi ya ada faktor juga situasi ya Pak ya, kepada situasi, dan pada akhirnya saya mengalami namanya pelipat gandaan uang yang tadi yang saya telah kehilangan sekian lama tadi yang saya kumpulin kembali, dan kembalinya ini bukan sekedar kembali tapi ada sisanya lagi gitu Pak. Oh, melebihi jadi ya? Melebihi. Jadi Kalau tadi meskipun 10 tahun hidup gitu ya, ini Iya. mungkin sampai saya usia 80 gitu. Waduh, luar biasa. Seperti Jadi itu, Pak. waktu harga sudah naik 4 kali, Maria malah nambah lagi itu ya investasinya. Iya, mungkin bagi sebagian orang kan pikirannya takut gitu loh, akan kembali ke Dasarnya nilai apa Maria membeli lagi itu? value Pak. Value company-nya itu masih murah Masih dengan murah. harga segitu. Iya. Jadi kita Jadi bukan menghitung dilihat lamanya. dari technical Ya. atau harganya lagi. Kan. Seperti Warren Buffett bilang, harga dengan sebuah nilai adalah berbeda. Jadi seorang investor saham yang sukses itu harus bisa melihat nilai. Jadi kalau bisa mengetahui nilai dari perusahaan dan melihat harganya itu terlalu murah, baru membeli saham. Dan melihat prospek ke depannya Pak. Iya, jadi kalau harganya turun pun tidak takut ya, Tidak. jadi malah averaging ya. Iya, kalau ada uang averaging, kalau tidak ada uang ya menunggu Pak. Oke. Nah ini saham yang dipegang oleh Maria kan di sektor energi ya. Iya. Tadi Maria sebutkan juga batu bara ya. Iya. Nah ini dengan kondisi saat ini kan harga batu bara ini kan turun terus ya. Betul Pak. Newcastle ini dulu sempat 400 lebih ya. Iya. Sekarang kan turun terus jadi mungkin 200-an ya sekarang ya. Sekarang 200. Nah itu bagi Maria gimana kepercayaannya untuk memprediksi ke depannya ini gimana? Kalau masih bisa stabil di sini atau turun terus sehingga saham yang Maria pegang ini gimana? Kalau saya bisa prediksi 100%, mungkin semua orang akan ikutin saya dan menjual semua bisnisnya. Pasti kan. Mungkin saya juga nggak ada yang tahu 100% lah ya. Mungkin saya Tapi juga akan menjual rumah saya lagi. Oh gitu ya. Ya, cuma begini Pak, yang saya lihat adalah tadi adalah sebuah nilai dan prospek jangka panjang tentang sebuah bisnisnya. Ya. Batu bara ini bagi saya bisnis yang dikatakan bisnis musiman Pak. Tetapi musiman ini kita tidak bisa melihat sepenggal. Nah, saya sering mengatakan kepada teman ya atau yang belajar saham kepada saya,
kita tidak bisa melihat, intinya pada saat kita mau membeli, itu awal itu kita harus berkomitmen sama diri sendiri dulu. Kita mau berinvestasi atau kita mau bertrading. Nah, kalau untuk saat ini, saya lagi melakukan yang namanya investasi. Ya, memang ada porsi untuk trading ya. Nah, saya sudah bisa membedakan dari apa yang sudah saya alamin, kapan saya harus trading, kapan saya harus investasi. Saya pisahkan itu dulu, Pak. Ketika kita memutuskan investasi tentunya kita tidak sembarangan, kita sudah menghitung untuk jangka yang cukup lama ke depannya, ya. Nah, kalau jangka waktu yang bagi saya nyaman lama itu mungkin 5 tahun, Pak, bagi saya. Dan dalam masa itu kenapa saya tidak takut mengenai kenaikan harga batu bara turun naik, ada satu Pak penguatan saya, yaitu laporan keuangan. Saya tidak melihat, harganya lagi, ya. Saya menghitung berapa tingkat pengembalian yang pasti kepada saya. Hmm. Nah, karena tadi saya bilang, saham batu bara itu royal memberikan dividen sebagai pengembaliannya. Jadi selama masa tunggu, saya menikmati dividennya, Pak. Itu bagi saya sudah cukup dan yield-nya Oke. melebihi, instrumen keuangan lainnya. Nah, Hmm. sambil menunggu nanti sahamnya akan naik. Saya meyakini bahwa turun tidak selamanya, ya. Untuk batu bara sendiri memang di tahun yang kemarin kita sangat diuntungkan dengan efek perang. Nah, di saat ini mungkin efek perang sudah nggak terdengar lagi gitu, Pak. Makanya Newcastle-nya dari 400 turun ke 200 ya. Tetapi apakah acuan dari Newcastle ini akhir segala-galanya buat bisnis batu bara? Bagi saya enggak. Karena bisnis real dan pergerakan harga saham ini agak sulit bisa menyatu. Terkadang anomali seperti itu, Pak. Hmm. Tetapi keyakinan saya memegang sebuah bisnisnya. Dan saya meyakini bahwa batu bara untuk 5 sampai 10 tahun ke depan itu masih bisa menghasilkan untung besar buat perusahaannya. Hmm. Sehingga saya tidak goyah di situ, Ya. Pak. Itu yang menjadi dasar kenapa saya tetap meyakinin. Menjadi seorang Hermanto Tanoko yang sekarang, tentu saya tidak akan bisa berhasil bila saya hanya berjalan seorang diri. Proses panjang yang saya tempuh, jatuh bangun kehidupan saya, peran orang tua dalam mendidik saya, hingga legacy yang diturunkan kepada saya masih terus saya pegang sampai usia saya sekarang. Pada momen ini, usia saya yang ke-60 tahun, saya berkesempatan untuk dapat membagikan pelajaran hidup, kegagalan, hingga kesuksesan yang saya capai. Harapan saya, Anda sekalian bisa belajar dari proses panjang kehidupan saya, mengenal bagaimana saya membangun usaha hingga memimpin puluhan perusahaan dan ratusan brands. Tentu, kesuksesan saya ini akan lebih berarti bila diteruskan dan menular menjadi kesuksesan-kesuksesan orang lain. Jadi bukan hanya tentang saya, namun saya juga menantikan kesuksesan-kesuksesan Anda sekalian untuk bersama-sama membangun Indonesia yang bisa maju ke depan. Semua kisah hidup yang telah tertuang dalam Trilogy of Inspiration Hermanto Tanoko Richer Mindset. Buku ini diharapkan bisa menginspirasi dan tentunya banyak pelajaran yang bisa dipetik oleh para kaum entrepreneur muda. Semoga bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Stay humble, stay positive, stay on fire. ASP-nya batubara ini juga masih belum Betul. terlalu banyak juga ya, karena Iya, dasarnya itu Indonesian Coal Index ya. betul. Jadi ada hal yang perlu dipelajarin selain daripada patokan harga batu bara dunia yang dikatakan US Castle, ada patokan sendiri buat bisnis batu bara itu ketika menjual produk batu baranya tetap menggunakan yang namanya Indonesian Coal Index ya Pak ya, Hmm. seperti itu. Jadi saya melihat di laporan keuangannya masih belum mengatakan dia nggak profit walaupun dengan tren turun gitu ya. Hmm. Saya juga masih melihat beberapa faktor yang bagi saya batu bara juga industri energi stapler, artinya kebutuhan utama di dunia untuk kelistrikan.
yang masih belum bisa tergantikan dengan alternatif energi lain. Ya, Dan ini saya lihat masih menjadi sebuah prospek untuk perusahaan batubara. Kemudian di tahun yang lalu banyak sekali pengusaha-pengusaha batubara itu berekspansi, Pak. Pelaku bisnis batubara ini kan bukan yang pengusaha 1 atau 2 tahun. Tentunya dia sudah ahlinya ya. ya, Kenapa? Contoh saja maaf yang semua orang sudah tahu Bumi ya, Salim berinvestasi kepada Bumi gitu kan. Mungkin ya. beliau melihat bukan 1 tahun ini tapi melihat ke depannya. Oke. Nah, bisa sampai 5 atau 10 tahun. Atau bahkan lebih ya. Bahkan lebih, Pak. Karena cadangan Iya. untuk batu baranya kan masih Tempat puluhan tahun ya. juga beliau mengatakan ya, Pak Lokengong ya, bahwa orang terkaya di Indonesia usahanya apa? Ya. Batubara. Jadi Batubara. itu menjadi penguatan buat saya gitu, karena Oh. beliau itu bukti nyata gitu. Bukti nyata sepanjang berinvestasi di saham, saya melihat beliau banyak diuntungkan dari perusahaan batubara. Ya. Dan Ya, yang saat penting ini karena masih mungkin ini ya oke apa gitu. jangan sampai mungkin margin atau Iya, sampai berhutang ya. Iya, sebenarnya Karena yang ini kan long term ini iya, kan yang nyimpennya salah ya. itu psikologis kita sendiri dan action kita, Pak. Dan kebanyakan investor saham tuh banyak yang lucu. Kalau lagi naik dia beli sekali gitu ya. Jadi banyak faktor yang bisa dianggap menjadi kegagalan buat diri sendiri adalah diri sendiri, psikologis kita. Ya. Setelah membeli kita tahu bahwa perusahaan ini bagus, dia cukup membeli sekali. Padahal pada saat turun tuh peluang emas lagi. Padahal dia Ya. masih ada uang, tidak mau membeli lagi. Oke. Nah, sehingga ketika sahamnya naik lagi tidak terjadilah untung besar. Oke. Ya. Terus yang kedua tadi berhutang ya. Pada saat turun pasti akan ada konsekuensi kalau hutang di for sale bagi yang melakukan rekening margin seperti itu. Banyak hal yang mempengaruhi kegagalan kita berinvestasi menurut saya adalah pribadi kita sendiri dan psikologis kita sendiri, Pak. Dan tidak komitmen. Kita misalnya tidak komitmennya kita mau berinvestasi, tetapi tidak mau melakukan disiplin investasinya. Misalnya kalau murah lagi kita harus membeli, tetapi kita tidak melakukannya lagi. Karena ketakutan ya. Iya. Ketakutan turun lagi. Iya. Takut turun lagi. Padahal itu nggak tahu ya. Bottomnya mau di mana kan juga nggak tahu. Tidak tahu, Pak. Nah, harga saham tidak ada yang tahu. Tetapi satu kepastian adalah labanya dan dividennya bisa dihitung. Jadi value of the company-nya yang dihitung ya. Sehingga nggak khawatir akhirnya. Iya, karena harga saham juga dipengaruhi faktor sentimen tadi, Pak. Psikologis berbagai orang kan. Ada yang trader, ada yang investor yang jangka pendek itu yang mempengaruhi pergerakannya. Dan terbukti nih Maria dari investasinya tadi kalau sampai usia bisa sampai kebutuhan hidup 80 tahun berarti itu naik berapa kali lipat itu? Saya hitungnya dari yang saya turun lagi itu Pak 2020. Yang sisa 10% iya, itu? Saya naik 28 kali. 28 kali lipat? Dengan berbagai macam. Itu selama 2 tahun ya? 2 tahun. Wow, luar biasa. Padahal pandemi itu ya? Iya. Iya, padahal pandemi dan itu juga penuh air mata karena saya juga menjual aset-aset saya Pak untuk masuk lagi. Dan itu tidak mudah. Ya, pada saat itu pasti orang akan berpikir ini gila gitu ya. Dan saya juga sempat mendapat tawaran bekerja lagi, tapi saya tolak karena saya merasa bahwa jalan saya sudah benar. Dan itu hanya proses. Yang salah adalah cara saya di awal gitu Pak. Yang tadi dikatakan bermargin. Jadi Maria ini masih terus berguru sama Pak Lo ini ya? Masih Pak. Sampai saat ini saya masih mempelajari. Bagaimana nantinya saya punya cita-cita kalau saat ini kan mungkin 11 digit gitu ya. Mungkin ke 12 digit dulu. Karena kalau impian terlalu besar takutnya menjadi beban. Jadi saya mau hidup itu santai, rileks tapi impian besar kan misalnya Maria di usia 55 kan berarti masih perjalanannya masih 15 tahun lagi kan misalnya ya. Iya. Nah, itu kan bisa membuat satu goal atau roadmap tahunan. Nah, dari tahunannya ini yang nanti achievement-nya itu untuk menuju yang 55 yang big dream itu tadi kan. Jadi big dream kan tidak harus dicapai dalam 1 tahun atau 2 tahun, tapi itu kan maunya 15 tahun. Iya. Tapi punya tujuan yang lebih besar, tapi pencapaian step by step untuk roadmap-nya itu yang harus dilalui kan. Mungkin begitu ya Pak. Iya, jadi bisa itu. Bisa.
tinggal ditambahin 0 setiap tahun. Usulan yang bagus, Pak. Iya, tiap tahun ditambahin 0 1 gitu ya. Amin. Wah, itu luar Semoga. biasa itu kalau tiap tahun ditambahin 0 itu. Iya. Perkalian 2 kali setiap tahun aja itu amazing gitu ya. Iya. Itu yang diajarkan Pak Lokeng, 1 juta menjadi 2, Waduh. 24. Terus terngiang. Ketika 1, 2 ke 4 gampang gitu ya Pak. Nanti yang semakin besarnya itu yang agak mungkin Ya, butuh pasti jam terbang. semakin sulit kalau nilainya semakin besar ya. Karena kalau besar kan nggak gampang tuh ya. Iya. Untuk keluar masuknya juga pasti butuh waktu ya. Iya. Tapi satu hal yang saya syukurin dari semuanya itu, saya tidak mengalami yang namanya tekanan finansial lagi gitu Pak. Oke. Walaupun saham turun saat ini, bagi saya masih happy. Happy. Karena saya nggak lihat hari ininya, nantinya. Oke. Seperti yang diajarkan sama Pak Lokeng Pong, Dia nilainya harus di sabar. atas, Dan perusahaannya masih sehat gitu ya. masih sehat, Masih cuan. dan Jadi sudah kalau harga terbukti. sahamnya turun, dicuekin aja gitu. Cuekin aja Pak, tidak dilihat. Oke. Karena kita percaya bahwa nantinya akan keluar sebagai pemenang. Nah, keyakinan ini yang mungkin terus kita yakini. Jadi itu yang Oke. membuat faktor psikologi kita menjadi teguh gitu Pak, tidak Ya. tergoyahkan. Mungkin Maria bisa kasih ini pesan-pesan kepada para sobat sukses ya, milenial yang mungkin lagi galau atau bagaimana sih kiat-kiat untuk berinvestasi saham sesuai dengan ini Maria punya jurusan itu kan value investor ya. Iya, mungkin pesan-pesan semuanya buat para sobat investor saham, sebelum kita membeli saham, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Pak Lokeng Hong, jangan membeli kucing dalam karung. Ya. Dan kita walaupun semisalkan ketika kita membeli saham itu, kita masih awal dan mendengar dari teman atau mendengar dari seseorang, sebaiknya kita perlu untuk memeriksa terlebih dahulu. Kenapa begitu? Karena pada saat kita mengetahui apa yang kita beli, secara psikologis, kita tidak akan mengalami kekhawatiran. Nah, kekhawatiran inilah yang akan menyebabkan kerugian yang besar dalam hidup kita. Jadi pastikan ketika Anda membeli, Anda harus mengetahui benar-benar apa yang Anda beli, apa yang Anda lakukan. Itu paling penting dalam membeli sebuah saham. Thank you, Maria. Ini udah 1 jam lebih nih. Iya. Jadi semoga ini sobat sukses bisa banyak belajar ya dari kisah-kisah dari Maria ya. Seseorang yang memang yakin dan memutuskan untuk menjadi investor saham, itu harus paham dan harus terus belajar ya tentang apa sih yang perusahaan-perusahaan yang mau dibeli itu ya. Iya. Karena kalau you tidak mengetahui perusahaan itu terus you berinvestasi kan risikonya jadi tinggi sekali dan mungkin hatinya juga Iya. dengan naik turunnya saham juga akhirnya bisa bimbang ya. Ada Ini yang putus asa, Ya. padahal perusahaannya bagus, Ya, harganya lagi turun sebentar, langsung dijual. dijual. Padahal perusahaannya masih berjalan dengan sehat. Ya. Sehat. Jadi ya memang itulah lika-liku dalam berinvestasi saham ya. Tapi kalau memang bertrading itu strateginya beda lagi gitu Beda ya. lagi Pak. Iya. Jadi tahu apa yang kita lakukan yang terpenting. Oke. Tapi kalau memang banyak para sobat sukses ini yang punya profesi masih bekerja, itu kalau trading itu kan sangat menyita waktu ya. Dan pasti mempengaruhi Betul. apa yang dikerjakan Iya. gitu ya. Tapi kalau invest saham itu kan berbeda ya. Betul. Kan kita menyisihkan uang yang memang untuk investasi jangka panjang. Seperti yang dilakukan oleh suami Maria ya. Paling benar adalah sebenarnya di saham adalah berinvestasi Pak metodenya. Berinvestasi. Berinvestasi akan mendapatkan uang besar. Iya. Trading akan mendapatkan uang kecil dan saya sudah mengalami. Iya. Dan berinvestasi itu harus benar-benar pinter untuk memilih saham apa yang sesuai ya, yang Iya. sesuai dengan pengetahuan dia atau passion dia. Dan Benar. tahu tentang sektor bisnisnya juga. Benar. Karena bisnis kan di emiten ini banyak sekali itu. Kalau yang dibeli tidak sepaham juga akhirnya dia juga tidak mengetahui dengan lebih detail gitu ya. Iya. Oke, sangat menarik ya. Semoga para sobat sukses dan para milenial
kedepannya bisa semakin sukses dalam berinvestasi saham. Stay humble, stay positif, stay on fire.